apakah nikah harus satu nafas? Iya dong, nikah harus satu nafas. Karena sebagaimana dipesankan dalam surat Ar-Rum ayat 21, bahwa kedua mempelai adalah azwajan alias pasangan yang harus saling mengisi di tengah perbedaan dan saling menguatkan di tengah persamaan. Namun, apakah akad nikah harus satu nafas? Tentu tidak. Karena Islam itu agama fitrah alias agama yang manusiawi. Sehingga menurut Imam Nawawi tidak masalah ada jeda dalam akad nikah selama tidak diisi dengan sesuatu lain di luar akad nikah itu dan tidak terlampau lama, sebab kembali ke makna dari akad nikah itu adalah simbol dari satu nafasnya kedua mempelai untuk saling mengisi sebagai pasangan. Mengapa tidak boleh ada jeda panjang? Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, hikmahnya adalah karena akad nikah itu isinya ijab, yang maknanya adalah pertanyaan berisi pernyataan, dan qabul yang maknanya adalah jawaban dari mempelai pria atas wali yang menikahkan mempelai perempuan. Karena itu, jawaban harus disegerakan ketika pertanyaan sudah dilontarkan, sekaligus sebagai simbol bahwa mempelai laki-laki tidak ada keraguan alias yakin atas pernikahan yang sedang dia jalani. Karena itu, nikahi orang yang kamu yakini dan yakini orang yang kamu nikahi jika dia memang orang yang baik. Mohon maaf sebelumnya ya, titik permasalahannya itu bukan hanya di dalam masalah pemisah antara ijab dan qabul saja. Jadi video saya sebenarnya itu panjang, namun dikarenakan tidak cukup, jadi saya potong pembahasannya sampai situ. Sebenarnya masih ada, yaitu adalah pembahasan tentang si wali tidak menyebutkan khitab si jauh. Sebagaimana disebutkan bahwa syarat-syarat ijab qabul itu ada 13. Sebagaimana di sini dijelaskan, nah dilihat rangkumannya. Dan salah satunya itu ada khitab, ya. Jadi dia itu harus menyebutkan si nama laki-lakinya. Yang mana si wali ketika mengucapkan ijabnya itu seperti ini. Saya nikahkan adik kandung saya si Anu binti Anu dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Jadi tidak menyebutkan si khotobnya. Harusnya seperti ini. Saya nikahkan adik kandung saya bernama Anu binti Anu kepada engkau. Jadi kepada engkaunya tidak ada, ya. Harus ini adalah khitab kepada si laki-lakinya. Kepada siapa dia menikah itu? Kalau dia tidak disebutkan khitabnya, ya, berarti tidak memenuhi syarat di dalam ijab qabul. Yang mana khitab harus dijelaskan si perempuan ini menikah dengan siapa. Kepada engkau harusnya seperti itu, atau kepada si Anu, gitu kan. Sedangkan di sini di dalam akadnya tidak disebutkan. Makanya tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti akadnya tidak sah. Kalau akadnya tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Seperti itu. Makanya saya mengatakan tidak sah seperti kalau di dalam masalah pemisah ijab dan qabul terlalu lama itu memang ya saya mengakui itu ada ikhtilaf ya. Tapi tentang masalah ini tidak memenuhi syarat seperti itu. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana pendapat Mas Faizar tentang polemik sah tidaknya pernikahan saudara Maxim dengan saudari Luna Maya. Sebenarnya awalnya saya enggan untuk mengomentari, tapi baiklah kali ini izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit pandangan. Anggap saja ini sebagai bagian dari edukasi fikih nikah untuk para calon pengantin saya, agar paham ilmunya sehingga tidak merasa bahwa syariat pernikahan itu terkesan menyulitkan serta menjadi beban psikis para calon pengantin pria. Saya mencermati ada 3 poin yang banyak dikritisi oleh para alim atas prosesi akad nikah Maxim dengan Luna Maya. Pertama, soal jeda sigoh akad yang terlalu lama. Kedua, tentang kelayakan 2 orang saksi. Dan yang ketiga, tidak adanya khitab zawaj kepada kamu dalam lafadz ijab qabul wal nikahnya. Dan sementara saya bahas dulu soal jeda qabul nikah Maxim yang terlalu lama ini dulu. Saudara Butier Maxim Andre Selam, saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia
dan uang sebesar 2.025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut. Nah, kawan-kawan, kalau kita simak dalam video akad nikah tersebut, Maxim memang terlihat menghela nafas sebelum menjawab. Sempat terjadi jeda kurang lebih 3 detik. Pertanyaannya, sebenarnya jeda ini masih wajar nggak sih, mengingat kondisi psikologis, kesiapan lidah, tekanan publik, bahkan beban emosi mempelai pria dalam suasana sakral akad nikah tentunya. Nah, untuk menilai hal ini tentu kita perlu merujuk pada pandangan ulama-ulama fikih terhadap ikhtilaf syarat sahnya sigh akad. Dan Al-Fakir melihat setidaknya ada 5 poin rujukan yang bisa kita jadikan istinbat hukum. Rujukan pertama, menurut mazhab Syafi'i memang benar bahwa syarat sahnya sighah akad ijab qabul adalah ittisal, yang artinya langsung terhubung. Artinya dalam sighah ijab qabul tidak boleh jeda lama. Namun yang perlu dipahami bahwa syarat bersambung ini bukan mutlak, namun sebagai bentuk ikhtiar atau kehati-hatian saja. Yang menjadi syarat mutlak menurut Asy-Syarbani dalam kitab Iqna ada 3, yaitu tidak adanya penggantungan taklid dan pembatasan waktu takkid dalam sighah akad. Kedua, harus menggunakan kata yang terbentuk dari kata inkah yang artinya nikah atau tazwid yang artinya kawin. Tidak sah akad nikah bila tidak menggunakan kedua atau salah satu dari kata tersebut. Ketiganya, ittihad al-majlis, kesatuan majlis, yaitu ucapan tersebut masih dalam satu majlis. Maka Al-Fakir melihatnya bahwa sighah akad Maxim telah memenuhi 3 syarat mutlak ini sebenarnya. Berikutnya, poin rujukan kedua, batas toleransi jeda diam jika merujuk pada dalam kitab I'anat at-Talibin jilid 3 halaman 277 mendefinisikannya sebagai berikut. Imam Al-Qafal mendefinisikan atul sebagai jeda atau diam yang lama, yaitu dikatakan terpisah secara lama bila panjangnya seolah-olah itu adalah periode di mana jawaban tidak lagi dianggap menjadi jawaban secara uruf. Jadi yang tidak sah adalah jeda atau pemisah yang dianggap lama secara kelayakan umum. Poin rujukan ketiga yaitu pendapat Dr. Mustafa Al-Khin di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji, di mana beliau menuturkan ammas sukutu yasir, adapun diam yang sebentar, kata nafas seperti bernafas, wa'atos dan bersin, ya, innahu la yadurru fi sihhatil aqdi, tidak mengapa dalam keabsahan akad nikah. Jadi, menurut fuqaha ini, jika terjadi jeda diam sebentar karena gugup, bernafas, bersin-bersin, atau menelan ludah, hal tersebut masih dimaklumi, artinya tidak merusak akad nikah. Kecuali nih ya, yang tidak dapat dimaklumi itu jika saat mempelai pria, ijab qabul malah bengong, melamun, atau ngobrol dengan saksi ataupun dengan pengantin wanita yang sebelumnya. Poin rujukan keempat yaitu mazhab selain Syafi'i malah lebih longgar lagi dalam menyikapi keabsahan sighah akad ini. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak mensyaratkan langsung seketika, asal ijab dan qabul masih terjadi dalam satu majlis dan tidak disela hal lain, maka masih sah. Jadi jika rujukannya mazhab Hanafi dan Hambali, maka diam atau jeda hanya 3 detik, maka tidak merusak akad. Nah, mazhab Maliki lebih berada di tengah. Mereka menyarankan qabul diucapkan segera, tapi jeda ringan masih ditoleransi, asal tidak disertai aktivitas lain yang memutus suasana akad. Misal, minum dulu, baru qabul, itu merusak akad. Selanjutnya, poin rujukan kelima. Berdasarkan hadis Hasan dalam Sahihul Jami' nomor 3027 dan 5338, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasu jidduhun najidun wahasluhun najidun an-nikah wa talaq wa raja. Ada 3 perkara seriusnya adalah sungguhan dan gurauannya juga adalah sungguhan, yaitu nikah, talak, rujuk. Maka dalam konteks hadis ini, perkara nikah itu jangankan seriusnya, bercandanya saja bisa dihukumi sah jika kejadiannya telah terpenuhi syarat dan rukun. Kemudian pandangan Al-Fakir, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dalam minggu ini banyak sekali tanggapan
melalui WA, melalui inbox dan lain sebagainya terkait beredarnya video tentang pendapat saya akan pernikahan seorang artis beberapa minggu yang lalu. Dan dari semua komentar, kurang lebih ada 3.000 komentar yang saya baca, itu kebanyakan yang komentarnya itu bukan orang yang mengerti agama, terutama yang menggeluti bidang fikih. Kalau yang berkomentarnya itu adalah seorang ustadz, seorang kiai, seorang santri, itu akan menjadi hal yang positif bagi saya, terlepas setuju atau tidak setuju. Tapi mari kita, bagi teman-teman netizen yang tidak mengerti terkait hukum fikih, untuk tidak ikut berkomentar, karena ini murni ingin menyelamatkan, murni ingin watawasau bil haq, saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Kenapa melalui media sosial? Ya karena memang kadung viral terlebih dahulu sebelum saya terkait polemik ijab nikah dari seorang artis tersebut. Baik, akan saya jelaskan bahwa di dalam ijab qabul nikah itu, di dalam ijab qabul nikah itu mesti terdapat beberapa unsur. Satu, seorang wali itu namanya munkih, yang menikahkan. Kemudian seorang calon istri, itu namanya mankuhah, perempuan yang ditikahkan. Kemudian calon suami namanya nakih, yang menikah. Jadi yang menikah itu calon suami. Kemudian wali itu adalah orang yang menikahkan. Di dalam bahasa ijab, karena nikah itu adalah sebuah akad, atau istilah lain adalah transaksi, di mana di sana ada yang menikahkan, ada yang ditikah, ada yang ditikah. Saya ulangi, ada yang menikahkan, ada yang ditikahkan, dan ada yang menikah. Sebenarnya hampir sama di dalam jual beli. Ada yang menjual, ada barang yang dijual, dan ada yang membeli, kira-kira gitulah. Nah, dalam kalimat ijab pernikahan artis tersebut, itu bahasanya, mari kita simak bersama. Ananda MX, saya nikahkan adik saya bernama LM dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Nah, dalam kalimat ijab itu jelas tidak disebutkan wali kepada siapa LM itu dinikahkan. Karena kalau menyebut nama suami di awal, Ananda MX, itu adalah kalimat nida. Nida itu panggilan, itu tidak termasuk bagian dari ijab. Seperti misal saya bicara, Zaid, sini, saya nikahkan saudari. Nah, seperti itu loh. Jadi itu nida, bukan tidak posisi menjadi mukhatab, tidak posisi menjadi nakih dalam kalimatnya. Ini bukan soal masalah Kang udah maklum, wong jelas calon suaminya ada di situ, jelas di awal disebut namanya. Ini bukan soal masalah disebut nama atau tidak. Iya disebut nama, tapi disebut namanya bukan di dalam rangkaian ijab gitu loh. Jadi disebut namanya itu tidak di dalam rangkaian fi'il, fa'il, maf'ul pertama, maf'ul kedua. Di mana maf'ul pertama itu mesti fa'il fil makna, atau galibnya adalah fa'il fil makna. Ankah tuka, saya nikahkan kepada kamu. Nah berarti ukhti, saya nikahkan kepada kamu, ukhti, saudari saya. Ketika posisinya mukhatab ka di sana menjadi maf'ul pertama, berarti dia posisinya fa'il fil makna kalau di dalam alfiyah. Berarti dia an-nakih, laki-laki yang menikah. Nah oleh karena itu, ini kan masalahnya tidak biasa. Ini masalahnya tidak biasa. Mari kita lihat di berbagai tempat, siapapun yang menikah mesti bahasanya adalah saya nikahkan putri saya kepada kamu, atau saya nikahkan saudari saya yang bernama kepada kamu. Kan mesti seperti itu. Ini mana kepada kamunya?
Kalau dalam bahasa Arabnya itu ankah tuka binti, ankah tuka ukhti. Atau kalau di bahasa Arab kan, ya Zaid, ankah tuka ukhti. Nah, ya Zaid itu bukan bagian dari ijab qabul. Maksudnya tidak masuk dalam rangkaian takhotub dalam sebuah transaksi, sebuah akad. Itu hanya panggilan saja. Ananda Zaid, nah itu memanggil. Ananda Zaid, saya nikahkan saudari saya kepada kamu. Karena bisa begini loh, Ananda Zaid, saya nikahkan putri saya kepada Umar. Dimana Umar itu adalah calon suami yang tidak hadir di sana, dimana Umar mewakilkan kepada Zaid. Jadi wali transaksinya, ijab qabulnya dengan Zaid. Posisi Zaid sebagai wakil Umar. Contoh, Ananda Zaid, saya nikahkan putri saya kepada Umar. Kemudian oleh si Zaid saya terima nikahnya untuk Umar. Nah itu loh yang saya maksud. Oke, terlepas dari berbagai pandangan, mari kita saling menghormati. Tapi lagi-lagi bahwa saya tujuannya semata-mata hanya ingin watawasau bil haq, kita saling memberikan nasihat dengan hak. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, ini adalah sebagai warning juga untuk petugas KUA. Saya tahu persis seorang petugas KUA itu ada standarnya dalam membimbing calon wali, calon suami atau orang-orang yang akan melaksanakan akad nikah. Itu jelas ada standarnya, dan di dalam standar ijab nikah di KUA itu mesti menyebutkan kamu, mesti menyebutkan calon suaminya, itu pasti. Yang akan jadi perdebatan di antara kita, di antara para asatidz, para aktivis dan bahsul masail, itu adalah tentang begini. Coba dengarkan. Saya yakin semua ulama sepakat bahwa ketika tidak menyebutkan khitab, itu tidak sah pernikahan. Contoh, ankahtu binti, itu saja. Saya nikahkan putri saya dengan mas kawin sekian. Tidak menyebutkan kepada kamu. Saya yakin semua ulama itu sepakat tidak sah. Cuman masalahnya yang menjadi perdebatan itu kan ada bahasa nida di awal, ada bahasa memanggil di awal. Ananda Zaid, nah itu loh. Ananda Zaid, saya nikahkan saudari saya dengan mas kawin sekian. Pertanyaannya yang akan menjadi perdebatan adalah, apakah nida di awal? Apakah memanggil di awal Ananda Zaid itu sudah menduduki kedudukan dari mukhatab kepada kamu yang seharusnya ada? Nah itu kan yang jadi permasalahan. Nah menurut saya nida itu tidak bisa menduduki itu. Tadi saya dengar ada satu video yang mengomentari, lihat katanya di dalam kitab Minhajut Thalibin, ada itu boleh diganti dengan, tidak harus mukhatab, tapi bisa diganti dengan isyarah, bisa diganti dengan isim zahir. Loh saya sudah baca itu Pak. Siapa itu tadi yang komentar? Itu maksudnya begini, saya nikahkan putri saya kepada Zaid. Nah kamu diganti Zaid. Saya nikahkan putri saya kepada laki-laki ini. Nah itu diganti isyarah. Nah, itu Anda yang harus lebih mengerti. Jadi janganlah kemudian ada bahasa itu kalau ngajinya baru Sapinah, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, memang akan seperti itu. Berapa banyak kitab yang Anda punya, Bung? Ini bukan soal masalah banyak atau tidak banyak, mohon maaf. Mari kita berdiskusi, silakan. Jika Anda berpendapat sah, silakan sah. Menurut saya bahwa nida di awal, memanggil calon suami di awal, itu tidak bisa menduduki kedudukan mukhatab sebagai maf'ul pertama. Itu poinnya. Luna mungkin bisa ngomong aja sendiri. Ya, tolong Luna, tolong aja sendiri juga. Boleh. Gak apa-apa lah ya. Masih ingat ya? Luna masih ingat ya? Masih. Anggap aja kita lagi ADR ya.